Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Zulfan Mukhtarom. Saya dari kelas Pancasila C. Saya mau menjelaskan sedikit materi dari Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI beranggotakan 60 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat, didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase, orang Jepang. Sidang BPUPKI 1 Juni berisi 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut, yaitu A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan ketiga yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Dan berikutnya ialah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila diperlukan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia melalui inkulturasi dan akulturasi. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia dan menjadikan sebagai pedoman masyarakat. Ini ialah sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu yang terdapat pada masyarakat zaman dahulu dan masyarakat saat ini adalah nilai gotong royong. Dan berikutnya ialah dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, masa KOM lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4 pada masa pemerintahan era reformasi. Ada kecenderungan penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang B adalah argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Sekian PPT dari saya dan serta penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.